Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang auskultasi suara nafas tambahan ya atau suara nafas abnormal. Kapan suara pokok ini bisa menjadi suara abnormal ya. Jadi kapan suara normal ya menjadi suara abnormal atau suara tambahan ya. Jadi sebelumnya di video auskultasi suara nafas normal ya, bahwasanya suara nafas normal atau pokok itu ada vesikuler ya, suara nafas vesikuler, kemudian suara nafas bronkial ya, ada suara nafas bronkovesikuler dan suara nafas trakeal ya. Lalu kapan suara pokok ini bisa menjadi abnormal ya? Jadi suara pokok menjadi abnormal ya bila terdengar bukan pada tempatnya ya. Contohnya bronkial ya atau trakeal ya yang lazim terdengar di jalan nafas ya atau pada trakea atau bronkus ya. Bila suara terdengar di area perifer paru ya atau klavikula ya atau aksila ya dan juga mid aksila, maka bisa mengindikasi adanya konsolidasi dari paru atau pneumonia berat ya. Jadi bahwasanya bronkial ya umumnya terdengar ya di area bronkus ya atau kalau trakeal ya di area trakeal ya. Jadi kalau sampai suara nafas bronkial atau trakeal ini terdengar ya di area perifer paru ya, maka ini bisa mengindikasi adanya konsolidasi dari paru atau pneumonia berat. Selain itu ya, suara nafas vesikuler ya terdengar menjauh ya atau kecil ya. Hal ini ya bisa dicurigai dengan adanya tumpukan udara di paru ya, seperti pada kasus pneumotoraks. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini yaitu nanti adalah suara nafas tambahan ya. Jadi suara nafas tambahan ini merupakan suara nafas abnormal ya. Jadi ada uh, suara wheezing, ada suara ronki ya, kemudian juga ada stridor ya. Jadi kita bagi menjadi dua. Bahwasanya suara nafas tambahan di sini ada suara nafas bermusik dan suara nafas tidak bermusik ya. Ya, jadi kenapa sih disebut suara nafas bermusik ya? Jadi bermusik ini karena dia menimbulkan bunyi yang mewakili ada nadanya ya. Jadi seperti suara nafas tridor dan juga wheezing ya. Jadi suara nafas ini memiliki suatu nada ya. Jadi seperti musik ya. Makanya juga disebut suara nafas bermusik. Di stridor ini ya merupakan suara nafas ya dengan musik yang tinggi ya yang dihasilkan saat aliran turbulen itu melewati saluran pernafasan atas ya. Jadi untuk stridor ini bisa didengar ya tanpa menggunakan stetoskop ya. Dan jika kita menggunakan stetoskop ya biasanya terdengar di jalan nafas ya atau di area trakea ya ini terdengar lebih jelas ya. Suara nafas stridor ini terdengar saat periode inspirasi dan juga ekspirasi ya. Karena biasanya pada pasien ada sumbatan benda asing ya, makanya akan timbul suara nafas stridor itu tadi ya. Dan ada seperti aliran turbulen ya yang melewati saluran bagian atas ini. Coba kita dengarkan suara stridor ya. Saya ulangi lagi. Jadi suaranya ya seperti ada aliran turbulen ya yang lewat di
di saluran pernafasan. Jadi terdengar sangat keras ya tanpa menggunakan stetoskop ya. Dan bila mau menggunakan stetoskop bisa di area trakea, maka akan terdengar lebih jelas dan ini bisa terdengar di inspirasi maupun di ekspirasi. Kemudian yang kedua yaitu suara bermusik ya, mengi ya atau wheezing ini yang biasa kita dengar ya. Jadi mengi atau wheezing atau juga ada yang menyebut high pitch ronki ya. Jadi ini memiliki nada ya. Jadi sama seperti stridor tadi karena dia memiliki nada maka disebut dia suara nafas bermusik. Ya, jadi kenapa bisa timbul suara wheezing ini ya? Karena adanya penyempitan jalan nafas ya, terutama pada area bronkus ya. Dan biasanya terdengar jelas ya muncul itu di fase ekspirasi ya. Jadi lebih jelas pada fase ekspirasi daripada fase inspirasi ya. Dan suara wheezing ini itu terdengar sangat familiar ya atau mudah didengarkan atau mudah kita bedakan dengan suara nafas lainnya. Jadi kenapa sih suara wheezing juga ini bisa timbul ya? Jadi karena ya ada udara ya. Jadi udara itu saat melewati saluran kecil ya atau bronkus ya atau bronkiolus ini ya yang mengalami penyempitan, yang menyempit ini biasanya akibat kondisi dari bronkospasme. Jadi suara wheezing atau mengi atau high pitch ronki ini uh, biasanya terdengar jelas pada pasien dengan asma ya. Jadi coba kita dengarkan suaranya ya. Ya, selanjutnya yaitu ronki ya. Ini ronki kering ya atau disebut juga ronki ya. Jadi ini masuk suara yang tidak bermusik ya. Jadi tidak menimbulkan suatu nada musik ya atau suatu melodik ya. Jadi ronki kering ya atau yang biasa disebut ronki ya. Ini timbul ya saat udara itu melewati saluran udara yang mengalami penyempitan ya. Jadi karena saluran udara ini menyempit, kemudian udara itu melalui saluran tersebut ya, maka timbul suara ronki ya. Jadi suara ronki kering ini atau ronki ini juga disebut low pitch ronki ya. Jadi kalau wheezing tadi high pitch ronki ya, kalau ini low pitch ronki. Jadi suara ronki ini ya terdengar seperti ada gargle ya atau ada stridornya ya. Jadi suaranya itu ya timbul memang ketika udara itu melewati bronkus ya yang mengalami penyempitan karena kondisi ada suatu cairan ya biasanya pada pasien bronkitis ya. Jadi terdengar memanjang, terdengar jelas pada inspirasi ya dan memanjang saat ekspirasi ini. Coba kita dengarkan. Jadi ini nadanya lebih rendah ya daripada wheezing tadi. Jadi seperti ada gargle atau stridornya ya atau suara gemertak. Coba kita dengarkan lagi. Oke. Itu tadi suara ronki ya atau ronki kering.
Nah, selanjutnya ya, yaitu ronki basah ya atau biasa juga disebut crackles. Ya, jadi ini merupakan penanda ya, suara crackles itu penanda adanya cairan di dalam paru ya atau saluran paru yang mengalami tertutup ya, mengalami obstruksi. Coba kita dengarkan. Jadi ini contoh suara crackles ya pada kondisi bronkitis ya atau suara crackles ya pada edem pulmonal ya. Jadi kita dengarkan dulu ini yang bronkistasis. Ya, kemudian ronki basah sendiri ya, jadi crackle sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada ronki basah halus ya dan juga ronki basah kasar. Jadi untuk ronki basah halus ya atau juga disebut fine crackles ya, jadi untuk ronki basah halus ini suara nafas ini dihasilkan saat alveolus dan saluran nafas kecil ya ini terbuka saat inspirasi ya. Jadi biasanya terdengar pada pasien dengan edema paru ya. Jadi suara nafas ini nadanya cukup tinggi ya, jadi high pitch. Kemudian juga dideskripsikan seperti adanya velcro ya atau tali perekat yang dibuka ya. Suaranya itu seperti ada tali perekat yang dibuka ya. Coba kita dengarkan dulu suaranya. Kita dengarkan lagi. Nah, jadi terdengar seperti adanya velcro ya atau juga terdengar seperti kresek yang diremas-remas ya. Jadi suara nafas ronki basah halus itu atau fan crackles. Selanjutnya ya yang kedua untuk ronki basah jenis kedua yaitu ronki basah kasar ya atau coarse crackles ya. Jadi untuk ronki basah kasar ini ya ini akibat udara melewati saluran nafas ya atau alveolus yang terisi cairan ya. Jadi suara ronki basah kasar atau coarse crackles ini ya terdengar seperti suara vesikuler ditambah dengan suara crackles itu sendiri ya. Jadi seperti ada gemertak ya atau sesuatu yang uh, diremas secara kasar ya. Jadi coba kita dengarkan dulu. Kita dengarkan lagi ya. Nah, jadi terdengar low pitch ya. Jadi nadanya itu rendah ya. Terlebih saat inspirasi ya. Kemudian ketika diekspirasi itu terdengar seperti ada sesuatu yang diremas secara kasar ya. Jadi di belakangnya tuh ada kayak gemertaknya ya. Jadi di awal seperti vesikuler ya, di akhirnya seperti ada crackles-nya. Jadi suara nafas ronki basah kasar ini ya memang terdengar low pitch ya. Kemudian biasanya pada pasien pada pneumonia berat ya atau pasien PPOK ya karena banyak cairan ya di dalam paru-parunya sehingga ketika dilakukan auskultasi akan terdengar coarse crackles ini.
Kemudian yang terakhir adalah suara tidak bermusik friction rub ya. Jadi friction rub sendiri ini terjadi akibat adanya peradangan ya atau inflamasi pada pleura ya. Jadi suaranya khas ya, dapat didengar pada inspirasi dan ekspirasi ya, mengikuti dari gerakan pleura itu sendiri ya. Jadi pleura saat kita inspirasi ya, pleura parietals ya yang menempel di dinding dada, kemudian pleura visceral ya yang menempel pada paru-paru. Ini akan bergesekan ya. Normalnya itu timbul suara yang halus ya. Namun pada kondisi pleuritis ya atau radang pleura ya maka suara gesekan tadi itu terdengar lebih kasar ya. Jadi itulah yang disebut dengan suara friction rub. Coba kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan sekali lagi. Nah, jadi seperti ada gesekan ya secara normal antara pleura parietal dan visceral ini ya. Di mana ketika bergesekan ini mestinya menimbulkan suara yang halus ya, tapi karena kondisi peradangan pada pleura maka gesekan tadi terdengar lebih keras. Oke. Baik ini yang saya maksud ya suara tambahan tadi ya, atau suara abnormal tadi yaitu ada suara bermusik ya dan suara tidak bermusik ya. Jadi suara bermusik tadi yaitu ada stridor ya dan juga wheezing ya atau mengi atau high pitch ronki ya. Kemudian suara yang tidak bermusik yaitu ada low pitch ronki yaitu ronki ya. Kemudian juga ada ronki basa ya crackles. Kemudian juga di mana ronki basa sendiri dibagi menjadi dua lagi ya. Jadi ada fine crackles dan coarse crackles. Kemudian ada friction rub ya atau pleura rub ya. Jadi itu tadi suara nafas tambahan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.